Ini adalah sebuah konten khusus yang menjawab perihal bahwa jin itu tidak bisa dilihat. Sebenarnya jin itu memang bisa dilihat kalau orang tersebut itu mau melakukan sebuah ritual. Nah, ritual ini merupakan salah satu cara memanggil sosok jin itu dengan metode bacaan surat Al-Kahfi. Jin yang dipanggil pun adalah sosok golongan jin yang muslim dan baik hati. Anda harus menonton video ini sampai akhir agar tidak salah paham dan bisa mengambil intisari dari video ini. Sebenarnya ya, ritual ini hanya untuk kalangan terbatas. Namun karena di zaman ini sudah masuk era keterbukaan, maka saya buka ritual ini. Tetapi kami tetap menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Surat Al-Kahfi itu adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi menurut para ulama termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekkah Al-Mukarramah. Isi surat ini terkenal sekali karena menceritakan suatu kisah yang sangat aneh, yaitu tentang beberapa orang pemuda yang tidur di dalam goa selama bertahun-tahun lamanya. Dalam pandangan kaum ulama-ulama hikmah ya, surat ini mempunyai sebuah energi supranatural untuk membuka gerbang alam gaib, untuk mengontak sosok jin tertentu agar datang ke alam manusia. Dan tentunya jin tersebut adalah seseorang yang baik hati dan mau membantu manusia. Bagi para hukama, yaitu ulama-ulama ahli hikmah, interaksi dengan bangsa jin adalah hal yang biasa, karena memang mereka mengetahui kunci-kuncinya. Pertemuan tersebut layaknya seorang saudara sesama muslim. Terkadang sosok-sosok jin tersebut membantu atau memberi sumbangan itu dalam bentuk emas. Tujuannya adalah untuk membantu perekonomian dalam pengembangan dakwah serta syiar Islam di zaman dulu. Salah satu ritual interaksi dengan sosok jin ini adalah dengan surat Al-Kahfi. Namun bagi orang biasa, orang awam ya seperti kita ini, sangatlah berat melakukan ritual ini, pemirsa. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, yang mana pemahaman-pemahaman spiritual itu sudah mulai ditinggalkan. Namun begitu ya, di sini akan kami beritahu tata cara ritualnya. Namun hanya sekedar untuk menambah wawasan, bukan untuk dipraktekkan. Sungguh sebenarnya ilmu Allah itu sangat luas, tidak hanya sebatas hukum-hukum syariat dalam sebuah agama saja. Nah, ritualnya adalah seperti ini. Seseorang yang ingin melakukan ritual ini terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus memahami yang namanya ilmu tauhid, karena ilmu inilah yang menjadi dasar untuk membentengi diri dari segala tipu muslihat para jin. Kemudian yang kedua, harus menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong. Yang ketiga, harus punya sikap sabar dan ikhlas. Yang keempat, harus menjaga mulut itu jangan sampai keluar kata-kata kotor, menghibah atau mengata-ngatai orang, menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kelima, rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan seseorang tersebut harus hafal surat Al-Kahfi di luar kepala. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ritual itu bisa dilaksanakan. Caranya yaitu seseorang itu harus mencari sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian orang. Tempat tersebut harus berada di ketinggian ya, misalnya di gunung ataupun di bukit tertentu. Setelah mempersiapkan tempat, maka seseorang itu harus melakukan riyadhah atau tirakat di tempat tersebut selama 2 minggu atau 14 hari. Dalam waktu 14 hari tersebut, seseorang harus menjalankan yang namanya puasa. Nah, puasa ini bukan sembarang puasa ya. Syarat puasa ini adalah ketika berbuka dan sahur itu tidak boleh makan ataupun minum dari makhluk yang bernyawa, misalnya daging, telur, susu, dan lain sebagainya. Seseorang itu juga harus mempersiapkan bukhur atau wewangian untuk dibakar di hari pertama sampai dengan hari terakhir ritual. Lalu kemudian seseorang itu juga harus memakai pakaian putih-putih selama tirakat. Nah, dalam memulai riyadhah atau tirakat tersebut,
harus memilih bulan Hijriyah yang dalam bulan tersebut itu awalnya adalah hari Jumat. Setelah melaksanakan sholat Jumat, maka seseorang itu bisa memulai lelaku tirakatnya di tempat terpencil tersebut. Lelaku tirakatnya adalah selama 14 hari seseorang harus puasa ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Selama 14 hari tersebut, setiap selesai sholat 5 waktu harus membaca surat Al-Kahfi dengan hafalan, dengan hitungan tertentu sambil membakar buhur. Kemudian hal serupa juga dilakukan itu tepat di tengah malam. Semua itu harus dilakukan selama 14 hari, tidak boleh bolong atau tidak boleh lupa. Kemudian di malam terakhir yaitu malam Jumat itu seseorang harus melakukan duduk, posisinya itu seperti duduk tasyahud awal dalam sholat. Dalam posisi duduk tersebut seseorang itu harus membaca surat Al-Kahfi dengan hafalan sambil membakar buhur ya tentunya. Surat tersebut itu dibaca dengan hitungan tertentu. Kemudian setiap dapat 2 hitungan ya, 2 bacaan surat Al-Kahfi 2 kali begitu, lalu melakukan sholat hajat khusus 2 rakaat. Begitu seterusnya sampai hitungan tersebut selesai. Setelah selesai menghatamkan semua ritual, semua hitungan surat Al-Kahfi tersebut, maka dilanjut membaca istighfar, hamdalah, lalu membaca asma al-baqiyatus sholihah. Masing-masing itu 100 kali. Kemudian setelah tiba waktu subuh, maka lakukan sholat subuh seperti biasa. Dan setelah sholat subuh tersebut, lakukan zikir-zikir kepada Allah ya, seperti zikir sesudah sholat, dan mungkin bisa ditambah puji-pujian atau sholawat-sholawat. Nah, jadi di sini di malam terakhir itu tidak boleh tidur sama sekali, harus begadang sampai pagi. Setelah selesai sholat subuh dan berzikir secukupnya, maka seseorang tersebut harus segera berkemas-kemas meninggalkan lokasi itu. Istilahnya adalah turun gunung dan pergi ke daerah yang ramai itu dengan jalan kaki. Hal itu harus dilakukan sambil selalu berzikir kepada Allah, tidak boleh putus. Nanti di dalam perjalanan, seseorang yang sudah melakukan ritual tersebut akan dijumpai oleh sosok pemuda itu yang perawakannya gagah. Pemuda tersebut akan mengucapkan salam dan harus segera dijawab. Setelah itu, maka selang beberapa saat, pemuda tersebut akan memberikan sebuah bingkisan khusus yang sangat bermanfaat. Tidak tahu apa isi bingkisan itu. Mungkin emas atau apa, kurang tahu ya. Nah, siapakah pemuda itu? Dia adalah sosok jin yang baik hati yang membantu seseorang yang telah melakukan ritual tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa dalam masa ritual 14 hari tersebut akan banyak sekali godaan-godaan dari bangsa jin. Godaan tersebut bermacam-macam sesuai dengan suasana hati seseorang yang melakukan ritual. Misalnya ada penampakan-penampakan seram, penampakan hewan buas, sampai dengan wanita-wanita cantik dan seksi, yang kesemuanya mereka itu menawarkan hal-hal yang fantastis. Nah, disinilah ilmu tauhid seseorang diuji dengan sebenar-benarnya. Kalau sampai jebol ilmu tauhidnya, maka sudah tentu gagallah semua ritual, dan pasti itu akan masuk ke lembah kesyirikan. Untuk itulah ya, ritual ini hanya untuk orang-orang yang memang sudah berkelas, semacam ulama-ulama yang membidangi ilmu-ilmu hikmah. Bukan untuk mereka-mereka yang hatinya itu masih penuh dengan keburukan, sering menggunjing, sering membuli orang lain, menghina orang lain, dan lain sebagainya. Dari penjelasan itulah kita bisa mengambil hikmah ya, bahwa Al-Quran memang benar-benar suatu mukjizat yang nyata, yang menyimpan segudang ilmu Allah, dan bahwa zikir kepada Allah itu sebenarnya juga punya power yang sangat besar sekali. Kita orang awam tidak usah melakukan ritual surat Al-Kahfi tersebut ya. Kita cukup ritual yang ringan saja, yaitu membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Ritual ini sangat ringan dan tidak membahayakan, dan juga manfaatnya cukup besar. Caranya yaitu cukup baca 1 kali saja surat Al-Kahfi setelah sholat isya atau pada waktu tengah malam di setiap malam Jumat. Ritual ini bisa dilakukan di rumah masing-masing, tidak perlu ke tempat-tempat terpencil, bisa dilakukan bersama teman, keluarga ataupun saudara. Insya Allah juga akan memancarkan energi supranatural, dan bukan tidak mungkin akan ada keajaiban setelah melaksanakan rutin membaca surat Al-Kahfi tersebut.
Mungkin cukup itu dulu, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Saya Fatih Nur Alam undur diri, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.